Halo. Halo. Dipakai. Oke. Oke. Perkenalkan nih dengan siapa dan sebagai apa di sini? Saya Sandi sebagai digital marketing di Indosiar Internasional. Oke. Sudah berapa lama kerja di sini? Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun 4 bulan tepat di bulan ini. Oke. Jadi sudah bekerja selama 2 tahun 4 bulan di Ya. sini. Dah. Lalu selama bekerja kan pasti komunikasi dan berhubungan dengan Ibu Kiki. Betul? Nah, saat pertama kali ketemu dengan Ibu Kiki, apa sih yang lo rasain? Ibu Kiki itu sosok seperti apa? Mungkin lo bisa jelaskan dengan pandangan lo sendiri. First impression maksudnya? Yes, first impression. Waktu pertama kali ketemu ibu tuh saat interview ya. Waktu itu ya ketemu ibu, anggapannya gue pikir karena dulunya pernah kenal juga. Waktu karena ibu sendiri temennya Adam, ya asik sebagai orang tua aja. First impressionnya gue waktu interview, ya gue pikir bakal normal aja, nggak yang seserem interview sama RD lain gitu. Iya. Lebih kenal lah gitu. Lebih kenal. Jadi pas di interview gue pikirnya gitu. Terus juga lebih ke ya emang ngerti anak muda lah, trendy gitu. Iya, mungkin first impression gue itu. Udah seperti itu. Oke. Selama lu mengenal Bu Kiki itu seperti apa menurut lu? Selama gue mengenal Bu Kiki itu seperti apa? Bu Kiki itu orang yang sangat perfeksionis pastinya, detail ya. Dia tuh orang yang sangat rapi menurut gue untuk bekerjanya, dan selalu mau berinovasi gitulah, mau yang nggak cuma template itu aja, dia mau yang lebih daripada yang sebelumnya gitu, yang gue lihat. Terus juga disiplin, tegas, apalagi karena kan ibu sendiri kan sebagai head kreatif lah di tim kreatif Indosiar dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu sih yang gue lihat selama bareng sama ibu. Oke. Selama lu bekerja sama dengan Ibu Kiki, atau entah itu di luar pekerjaan ya, karena lu ya gua tahu lu sudah mengenal dia sebelum lu bekerja di sini. Apa momen-momen apa sih yang lu akan teringat terus, atau lu tangkap di memori lu? Momen-momen seperti apa yang mungkin momen kebersamaan itu yang bahagia, atau seperti apa sih momen-momennya, seperti apa? Bisa share nggak ke kita tuh? Oke, Kita nih boleh. momen-momennya seperti apa? Untuk momen-momen itu pastinya banyak ya, apalagi 2 tahun 4 bulan tuh nggak dikit paling. Pasti banyak banget momen bareng sama ibu, apalagi gue termasuk orang yang deket juga sama ibu kan. Sampai di titik itu gue punya cerita sama ibu, gue punya keresahan, bener-bener keresahan dalam hidup gue. Gue bingung harus cerita kemana, sampai di titik gue harus ceritain ke ibu. Itu di luar dari urusan kantor lah, mas. Jadi gue punya problem sendiri yang harus gue sharing ke seseorang yang paham sama keadaan itu. Ya udah, gue coba sharing sama ibu tentang keresahan gue saat itu. Ibu menerima keresahan gue, maksudnya bukan hanya sekedar sebagai HRD, dia juga sebagai ibu kedua menurut gua. Oke, Bu Kiki memposisikan kalau lu tuh sebagai anaknya. Iya, benar. Jadi apa yang gue ceritain keresahan gua tuh dia ngasih jawaban, ngasih solusi. Apa yang bagusnya gimana, jeleknya gimana nanti kalau misalnya gue jalanin. Nah itu mungkin sih momen-momen itu, sama momen-momen kebahagiaan bareng ibu sih. Ya kalau acara-acara di kantor tuh, kayak acara ulang tahun atau apa, itu tuh momen-momen yang beda dari mungkin gue di luar dari kantor ini ya. Itu sih, itu kan pas penggerak dari ibu juga kan. Iya, betul. Iya kan, iya gitu sih. Ada lagi atau Udah sih paling itu, yang selebihnya banyak mungkin gue nggak bisa cerita satu kali ya. ya Intinya itulah, hari-hari besar semuanya ibu juga. pokoknya kebahagiaan, nge-share tentang
dia bisa diajak bercerita, Iya. keluh kesah sebagai orang tua di sini ya. Momen Nah, itu mungkin ya yang jadi akan teringat di memori itu. Iya, dan dia bisa terima gue yang dengan kekonyolan gue lah intinya Iya, gitu. betul. Gitu, gue salut sama Ibu. Oke, jadi yang kita tahu semua di akhir bulan nanti Ibu Kiki udah nggak bekerja di sini lagi atau nggak sama-sama kita lagi. Nah, mau tanya nih, pesan-pesannya untuk Ibu Kiki itu ada nggak? Karena nanti kan udah nggak akan ketemu lagi setiap hari, kayak gitu. Ada pesan-pesan nggak untuk Ibu Kiki? Pastinya ya pesannya sih bukan pesan ya, kayak lebih ke terima kasih. Gue mau ngucapin terima kasih sama Ibu. Di sini gue nyebutnya sih bukan sebagai kantor aja ya, cuman sebagai pembelajaran ya. Untuk gue belajar di dunia kantor dan di dunia pekerjaan lah. Jadi terima kasih buat Ibu sudah percayain aku di digital marketing, sudah ngebimbing aku di dunia perkantoran ini, di dunia kreatif, sudah ngebuat aku menjadi lebih nggak memanage waktu lah gitu. Banyak pelajaran lah. Terima kasih banyak buat Ibu. Selain daripada bimbingannya juga banyak masukan-masukan pesan lah dari Ibu di luar dari dunia kantor juga tentang kehidupan, apalagi banyak karena kita sebagai anak-anak muda juga butuh cerita atau butuh wejangan-wejangan lah dari yang udah berpengalaman. Nah, Ibu tuh termasuk banyak yang ceritain. Terima kasih. Terus juga minta maaf pastinya dari 2 tahun ini, 2 tahun 4 bulan ini aku atau tim banyak yang ya kekurangan lah itu. Aku minta maaf, apalagi aku yang kadang-kadang bikin kontennya agak-agak gimana gitu. Terus yang Mas Wahyu nanyain konten gimana gitu, Ibu konten gimana. Nah itu bikin pusing, tapi ya emang tuh sebenarnya kerjaan aku, cuman aku nggak bisa manage waktu dengan benar tuh gimana. Jadi makanya lalai dalam bekerja, jadi menumpuk gitu Mas. Nah itu aku minta maaf untuk kekurangan aku itu sendiri. Terus kalau untuk sarannya buat Ibu sih, Ibu pasti tahu apa yang Ibu jalanin setelah keluar dari sini. Ibu pasti punya strategi sendiri untuk apa yang Ibu mau, dan aku cuma berdoa untuk apa yang Ibu mau, apa yang Ibu pilih mudah-mudahan menjadi sesuatu yang nikmat dan rezekinya ada lah gitu, dan bermakna lah buat semua orang. Amin. Apa yang Ibu kerjain nanti dan Ibu pilih. Mungkin itu, sama buat Ibu juga sehat-sehat terus, jaga makannya, terus ya kita jangan sampai lost contact lah Bu. Pokoknya kalau ada loker atau proyekan aku siap bantu Bu, aku siap masuk. Mantap. Itu sih. Terakhir, satu kata untuk Ibu. Satu kata untuk Ibu, perfect. Sip, terima kasih. Oke. Mantap.